Sebenarnya kunci sukses itu yang pertama harus dari ibunya sendiri. Tekadnya harus kuat untuk memberikan makanan terbaik untuk bayi. Sudah ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2013 tentang penyediaan fasilitas untuk menyusui di tempat kerja. Semakin sering disusui, artinya ASI-nya keluar, itu produksi ASI akan semakin banyak. Nah, itu juga harus dilakukan pada saat jauh dari bayi ya, di tempat kerja. Jadi ini kan botolnya kaca ya. Jadi kalau ASI disimpan di kaca, ini akan lebih aman. Ibu bekerja terus menyusui. Yang penting ibunya semangat, kemudian dapat dukungan dari keluarga, dukungan juga dari tempat kerja. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan makanan yang terbaiknya. Hai Healthies, pengalaman mengasihi khususnya 6 bulan atau kita biasa sebut dengan ASI eksklusif 6 bulan selalu memiliki banyak sekali cerita nih. Khususnya mungkin bagi para ibu-ibu baru atau ibu muda yang baru memiliki 1 orang anak. Nah, cerita yang ada tentunya penuh dengan ya ada dramanya, ada sedih, senang, dan tentunya ada pula tantangannya. Khususnya mungkin bagi para ibu-ibu yang bekerja nih. Nah, pada Kemenkes kali ini, Kementerian Kesehatan Podcast, kita akan membahas mengenai kiat sukses menyusui untuk ibu bekerja bersama narasumber kita, the one and only, Dr. Lovely Daisy, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku pelaksana tugas Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Halo Dr. Daisy. Halo, selamat siang. Ya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Sedang sibuk apa dokter beberapa hari ini? Tentunya karena masih dalam bulan Agustus ya, kita memperingati Pekan Menyusui Sedunia. Nah, itu dia. Maka dari itu kita hari ini membahas mengenai ASI ya dokter. Iya, benar. Nah, kalau bicara mengenai ASI ini emang saya rasa tidak pernah ada habisnya ya dokter. Banyak sekali cerita dari ibu-ibu juga. Nah, dari yang saya baca dokter, kemarin sempat ada juga laporan, saya membaca dari survei status gizi ya dokter, kalau nggak salah SSGI, itu dikatakan bahwasanya ternyata cakupan ASI eksklusif di Indonesia ini bisa dikatakan mungkin belum cukup baik gitu ya dokter. Nah, sebenarnya apa sih dokter tantangan dari ibu menyusui ini? Mungkinnya khususnya para ibu kerja ya. Ya, baik. Jadi memang kalau kita lihat data ya, masih sekitar 52% lah untuk pemberian cakupan menyusui ASI, terutama ASI eksklusif ya. Nah, tantangannya terutama tadi disebutkan ibu yang bekerja, terutama bekerjanya di luar rumah ya. Kalau dari dalam rumah kan masih bisa nih, masih dekat dengan bayinya. Tapi kalau sudah bekerja keluar rumah, artinya bayinya tinggal di rumah, ibunya pergi keluar rumah, pagi sampai sore tidak ketemu bayi, padahal makanan bayinya dibawa sama ibunya. Nah, itu tantangannya sebenarnya. Nah dokter, dengan kenyataan tersebut ya dokter, yang mana ibu harus bekerja, kemudian yang harus meninggalkan anak di rumah, itu ada nggak sih dok kayak tips yang bisa dilakukan oleh para ibu bekerja ini untuk bisa tetap mengasihi anaknya selama 6 bulan dokter? Ya, benar sekali. Jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi sampai usia 6 bulan. Nah, ibu-ibu harus tahu itu. Sebenarnya kunci sukses itu yang pertama harus dari ibunya sendiri. Tekadnya harus kuat untuk memberikan makanan terbaik untuk bayinya. Yang kedua dari keluarga. Keluarga harus support, suami, orang tua, lingkungan sekitarnya harus support. Yang ketiga dari tempat kerja, kalau ibunya bekerja. Nah, tantangannya apa? Kalau sudah bekerja, nih ibunya mungkin belum kuat tekadnya, apalagi di tempat kerja itu belum ada fasilitas untuk menyusui, untuk memerah ASI, nah itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, banyak ibu bekerja yang akhirnya gagal untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya, karena itu tadi. Padahal di tempat kerja itu kan cukup lama ya, pagi sampai sore itu ya sekitar 8 jam itu harusnya kan bisa 2-3 kali tuh bayinya menyusui. Nah, kalau tidak, harusnya kan diperah ya. Kalau tidak ada tempat untuk memerah, kemudian juga tidak ada kesempatan, bukan hanya tempat ya, kesempatan untuk memerah, ini tentu akan menjadi tantangan sendiri untuk kesuksesan pemberian ASI eksklusif pada bayi.
Wah, berarti memang tantangannya sangat banyak sekali ya untuk ibu pekerja dokter. Lantas untuk cara memerahnya sendiri dokter, apakah ada teknik khusus melalui alat gitu atau sebaiknya diperah menggunakan manual tangan dokter? Mana yang lebih baik dokter? Sebenarnya ini tidak harus diperbandingkan mana yang lebih baik, mana yang tidak baik ya. Jadi ada orang yang lebih nyaman dengan tangan, ada yang lebih nyaman dengan menggunakan alat. Jadi itu kembali kepada masing-masing orang. Nah, untuk tangan sendiri itu bisa belajar dengan konselor menyusui. Ada yang lebih nyaman, malah lebih banyak keluarnya dengan tangan. Tapi kalau ada untuk orang yang lain lebih nyaman dengan pompa juga banyak keluarnya. Jadi dikembalikan kepada masing-masing mana yang lebih nyaman. Yang penting posisinya enak pada saat memerah ASI. Kemudian juga tempatnya itu nyaman sehingga ibunya tidak khawatir ya pada saat merah ASI sehingga keluarnya juga banyak ASI. Dan yang penting juga sebenarnya adalah frekuensi pengeluaran ASI. Nah, kalau di rumah kan bayi itu bisa setiap saat disusui. Nah, semakin sering disusui, artinya ASINya keluar, itu produksi ASI akan semakin banyak. Nah, itu juga harus dilakukan pada saat jauh dari bayi ya, di tempat kerja. Nah, semakin sering ini dikeluarkan ASINya, produksi ASI akan semakin banyak. Oke, berarti tidak ada alasan lagi ibu-ibu berkata bahwasanya kayaknya kalau ASI perah itu produksi ASI saya berkurang. Itu nggak ada ya dokter ya? Oke dokter, tadi kan sudah dikatakan bahwasanya bisa dilakukan pemerahan ASI saat di kantor ya berarti dokter ya. Nah untuk penyimpanannya sendiri bagaimana dokter? Kan waktu untuk pulang itu pasti juga lama lagi. Apakah bisa tetap ditaruh di apa gitu atau ada cara tersendiri dokter? Ya. Nah biasanya kalau di kantor yang sudah bagus ya, yang sudah mengikuti aturan, itu ada ruangan untuk memerah ASI. Nah, di ruangan itu biasanya ada kulkasnya nih. Jadi sampai setelah diperah, ASI sementara disimpan dulu di kulkas. Nanti baru kemudian dibawa pulang pakai cooler box. Jadi itu ada semacam es batu ya di dalamnya untuk mempertahankan suhu ASI itu tetap dingin. Nah, kalau tidak ada ya harus menyediakan tuh. Yang ibunya harus menyediakan es batunya dijaga jangan sampai cair esnya. Supaya suhunya tetap terjaga. Jadi sampai di rumah langsung dimasukkan ke dalam kulkas. Oke, lantas dokter mungkin ada ini nggak dokter apa ya istilahnya tempat-tempat khusus yang mungkin digunakan untuk menyimpan ASINya. Ini saya lihat di sini sepertinya ada botol nih dokter. Ini apakah suatu botol khusus atau memang bisa dibeli di berbagai apa istilahnya e-commerce ya dokter kita sebutnya sekarang? Ya. Jadi ini kan botolnya kaca ya. Jadi kalau ASI disimpan di kaca ini akan lebih aman. Tetapi boleh juga di plastik. Jadi banyak juga ibu-ibu yang pakai plastik, tapi tentunya plastiknya harus ada syaratnya ya. Harus BPA free. Nah itu plastik khusus. Jadi jangan sampai plastiknya salah, malah ASI-nya tidak aman jadinya. Itu bisa dibeli di mana saja sebenarnya. Oke, wah itu healthies. Jadi buat ibu-ibu di rumah ya, mungkin dokter bisa dibeli di mana saja. Dan kalau menggunakan plastik harus benar-benar yang BPA free ya dokter. Iya benar. Harus diperhatikan karena keamanannya kan juga untuk bayinya ya dokter. Nah dokter kan kita sering mengetahui bahwasanya ibu ini hanya memiliki cuti berapa? 3 bulan ya dokter? Sekarang masih 3 bulan ya. Sekarang 3 bulan. Oh ada rencana untuk ini ya dokter ditambah. Oke, wah luar biasa nih. Ada wacana nih Sobat Sehat jadi atau healthy semuanya. Jadi tenang saja. Mungkin untuk kedepannya akan lebih didukung ya dokter untuk ASI eksklusif. Nah dokter tapi untuk ibu-ibu yang mungkin cutinya sudah berakhir nih dokter. Untuk menyiapkan nantinya ASI perah. Itu apakah ada persiapan khusus yang harus dilalui, prosedurnya gimana atau bagaimana dokter? Ya, jadi kan kalau seorang ibu itu punya cuti hanya 3 bulan, nah ibu itu kan sudah bisa memperkirakan kapan harus masuk bekerja. Nah sebelum waktu masuk bekerja ini nih, beberapa minggu sebelumnya sudah mulai persiapan tuh. Persiapan pada ibunya sendiri, persiapan pada bayinya. Nah ibunya sendiri harus mempersiapkan nih, mulai melatih untuk memerah. Kalau mau pakai tangan, latihan dulu, atau pakai pompa, latihan dulu. Nah, kemudian bayinya juga latihan nih. Kan
nanti ibunya nggak ada. Cara memberi minumnya harus pakai, misalnya pakai cangkir. Nah, bayinya juga latihan sebelum ibunya sudah bekerja. Nah, kalau sudah latihan dulu, nanti kan otomatis akan lancar nih. Dan aslinya sudah punya cadangan, ibu-ibu itu di rumah. Udah mulai diperah, udah mulai ada cadangan di kulkasnya. Ini kan sebenarnya kita untuk kalau memompa ASI-nya itu rutin ya waktunya, biasa sih masih cukup untuk ASI perah. Tapi kita tetap ada cadangan di kulkas kalau sewaktu-waktu kurang yang di rumah itu. Oke, dokter. Lalu ketika diberikan nih dokter, ini kan dari kulkas ya dokter. Ya. Itu dihangatkannya ada cara khusus nggak dokter untuk bisa langsung diberikan ke bayinya nih? Ya. Nah, ASI itu kan kalau menyusu langsung dari ibu itu kan suhu tubuh ya. Nah, kalau dari kulkas kan dingin. Nah, kan nggak boleh dipanasin di kompor. Oh iya, benar juga iya. Di kompor. Jadi harus pakai air hangat ya, ada wadah. Nah, botolnya ini taruh aja di air itu sampai suhunya menjadi hangat. Jadi tidak dingin pada waktu diminum oleh bayi. Nah, juga untuk ASI yang kan ada yang disimpan di freezer ya. Untuk tahan lebih lama itu disimpan di freezer. Nah, itu sebelum ditaruh ke air hangat, itu harus dicairkan dulu di dalam kulkas, dipindah ke bawah. Jadi malam sebelumnya dipindah ke bawah, begitu udah cair, baru kemudian dihangatkan dengan tadi air hangat tadi. Jadi pada saat diminum sudah dalam kondisi yang suhunya sesuai untuk bayi. Jadi jangan yang langsung beku itu. Nah ya, jadi minum es. Dipanasin di kompor, jangan. Iya dokter, itu mungkin kemarin juga sempat ada pertanyaan, apakah harus digodok dulu atau gimana gitu. Oke, berarti cukup dihangatkan dengan air panas ya dokter, mungkin air hangat. Itu sobat sehat atau healthy semuanya bisa dipraktekkan nanti untuk memberikan ke bayinya, dihangatkan terlebih dahulu sebelum diberikan. Jangan dingin-dingin es itu langsung diberikan, itu juga tidak baik. Begitu. Nah, dokter juga ada keluhan nih dokter dari beberapa healthy semuanya mungkin yang bekerja itu biasanya juga mengalami, kalau tidak salah namanya pembengkakan payudara mastitis ya dokter. Nah itu apa sih dok sebenarnya? Kemudian juga cara menanganinya kalau sudah kayak gitu tuh gimana dokter? Ya, nah banyak juga ya yang terjadi mastitis itu. Jadi itu kan terjadinya peradangan ya. Mastitis itu sudah ada peradangan. Jadi bukan hanya sekedar tersumbat saja saluran ASI-nya, tapi sudah sampai ke peradangan. Mungkin awalnya hanya tersumbat, tapi karena lama tersumbat tidak dikeluarkan ya ASI-nya secara teratur, lama-lama menjadi mastitis. Nah, mastitis ini ada juga yang sampai terjadi infeksi. Nah, kalau sudah terjadi infeksi, biasanya ibunya itu akan demam. Di samping ada pembengkakan, kemudian ada merah di payudaranya, kemudian ibunya akan demam. Tapi kalau belum ada infeksi, ibunya nggak demam biasanya. Nah, ini yang perlu diatasi. Kalau infeksi tentu harus berobat ke fasilitas kesehatan. Kalau tidak infeksi, ya otomatis harus dikeluarkan ASI-nya secara rutin. Supaya tidak terjadi penyumbatan tadi yang lama-kelamaan bisa menjadi mastitis. Oh, berarti salah satu alasan mastitis ini itu karena tidak sering diperah ya dokter ASI? Ya, karena tidak dikeluarkan. ASI-nya kan diproduksi, tidak dikeluarkan. Jadi ASI itu kan ada yang kental juga ya, bagian kentalnya. Nah, bagian kental itu bisa menyumpat tuh saluran saluran ASI itu. Nah, kalau sudah tersumbat itu bisa lama-kelamaan bisa menjadi mastitis juga. Oke, nah itu berarti harus sering-sering dilakukan memerah ASI, entah itu manual, entah itu menggunakan alat ya dokter. Tuh, healthy semuanya diingat-ingat lagi nih. Jadi kalau bisa tetap disusui, karena untuk apabila alasannya produksinya menurun, sepertinya kalau sering disusukan akan lebih ini ya dokter ya, produksinya akan lebih banyak juga ya dokter. Karena itu otomatis semakin sering disusukan secara fisik, secara psikis itu akan diproduksi terus. Berarti artinya memang dibutuhkan nih. Itu kan sudah dirancang ya oleh Yang Maha Kuasa. Kalau ASI-nya sering diminum oleh bayinya, sering diperah, artinya memang dibutuhkan. Jadi otomatis produksi itu akan terus berjalan. Tapi kalau sudah berkurang menyusuinya,
oh berarti artinya tidak dibutuhkan lagi, produksinya akan berkurang juga ASINya. Oke, berarti bukan suatu alasan ibu-ibu yang produksinya turun malah kasih susu formula ya dokter ya? Iya benar, jadi kan semakin berkurang. Nah itu. Susui. Nah iya itu dokter, itu mungkin yang bisa dijadikan apa ya, informasi juga kepada healthy semuanya, karena di luar sana saya banyak sekali mendapatkan ibu-ibu nih yang kalau produksinya kurang malah kasih susu formula aja lah gitu. Oke dokter, nah tadi kan kita juga membahas mengenai memerah ASI di kantor. Nah, apabila nih kantornya tidak memiliki tempat untuk atau fasilitas untuk laktasi dokter, nah itu apakah ada saran atau mungkin apa sih yang bisa dilakukan untuk ibu-ibu ini gitu? Ya masih ada ya sekarang ya kantor yang tidak memiliki ruang laktasi seperti itu. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, ibu itu harus nyari tempat nih. Nyari sendiri. Ya, inisiatif sendiri nyari tempat di mana kira-kira yang memungkinkan untuk memerah ASINya. Apakah di musola, atau mungkin di ruang ganti, dan sebagainya, cari tempat sendiri. Nah, kemudian bisa juga nih menganjurkan ke kantornya masing-masing untuk penyediaan ruang laktasi. Sebenarnya kan sudah ada aturannya. Sudah ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2013 tentang penyediaan fasilitas untuk menyusui di tempat kerja. Itu harusnya dipatuhi ya oleh semua. Nah, kalau belum ada ya inisiatif dulu. Kalau nggak salah sekarang juga ada ini ya dokter, dijual apron untuk menyusui, iya kan dokter? Iya, benar. Jadi banyak yang pakai itu. Nah, itu Healthies mungkin bisa menjadi apa ya, salah satu alternatif ya dokter apabila tidak tersedia fasilitas untuk laktasi. Tapi kalau sudah ada aturannya bisa tuh diajukan ya mungkin dokter ke tempat kerja ibu-ibu semuanya. Wah. Nah dokter, itu tadi pembahasan kita nih dokter mengenai kiat-kiat untuk mengasihi khususnya untuk ibu bekerja. Lantas sebelum kita akhiri nih dokter, mungkin ada dari dokter Desi punya pesan-pesan sehat dokter mengenai topik kita hari ini. Ya. Jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Harus diberikan sampai usia 6 bulan. Karena di dalam ASI itu ada zat-zat gizi yang tidak terkandung di dalam susu lainnya yang dianggap baik-baik itu. Pengganti ASI kan promosinya dianggap lebih baik, mengandung zat gizi dan segala macam. Tapi ASI mengandung zat gizi yang tidak terkandung di dalam susu yang lain. Jadi tetap berikan ASI, tetap semangat walaupun bekerja, terus berikan ASI. Nah ini sesuai nih dengan tema tahun ini, pekan menyusui tahun ini. Tema kita secara nasional adalah ibu bekerja terus menyusui. Yang penting ibunya semangat, kemudian dapat dukungan dari keluarga, dukungan juga dari tempat kerja. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan makanan yang terbaiknya. Jadi keuntungannya banyak, bukan hanya buat bayinya mendapatkan makanan terbaik, mencegah penyakit, kemudian juga pertumbuhannya menjadi lebih baik, mencegah penyakit-penyakit nanti pada saat dewasa. Banyak penyakit yang dapat dicegah, kemudian ibunya juga mendapatkan manfaat dari ASI tersebut. Tentunya keluarga juga nggak perlu beli susu murah, tersedia setiap saat. Untuk negara juga seperti itu akan menekan biaya kesehatan. Ya. Jadi itu mungkin tetap semangat ibu bekerja terus menyusui. Wah, luar biasa sekali. Semoga pesan-pesan tadi dan harapan-harapan yang mungkin dari pemerintah maupun dari tokoh-tokoh yang ingin ASI itu lebih nanti cakupannya bisa juga terwujud ya dokter. Mulai dari kebijakan-kebijakannya, dari kemudian fasilitas-fasilitas lebih didukung lagi ya dokter. Itu tadi Sobat Sehat atau Healthy semuanya, perbincangan kita mengenai kiat sukses menyusui untuk ibu pekerja di Kementerian Kesehatan Podcast hari ini. Nah, untuk Healthy yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kesehatan dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau website kami di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami di Kementerian Kesehatan RI dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kamu semua tidak tertinggal apabila ada episode baru. Akhir kata, saya dan Dr. Desi pamit undur diri. Sampai jumpa di Kemenkes episode selanjutnya. Salam sehat dan
Sampai jumpa.